Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Ukudulujen. Ini kemarin kita sudah ada di penghujung kitab Ukudulujen, penutupan. Ini udah di akhir pembahasan dari kitab Ukudulujen. Udah mau beres, udah mau tamat, sudah mau selesai kitabnya ini ya. Ini sedang membahas beberapa poin di akhir-akhir pembahasan dari kitab Ukudulujen ini. Kemarin dijelaskan bahwa musonif atau pengarang kitab Ukudulujen ini menjelaskan keadaan perempuan-perempuan zaman sekarang, dan ini berarti diucapkan di zaman musonif, di zaman pengarang kitab ini, bukan sekarang 2025 maksudnya berarti ya. Ini musonif berkata seperti ini berarti di zaman beliau, berarti 50-100 tahun ke belakang berarti begitu ya. Ini usia kitabnya ya. Apalagi zaman sekarang berarti kan begitu ya. Karena kan semakin akhir zaman ya semuanya semakin merosot kan pastinya ya, semakin merosot bukan semakin membaik, karena secara syariatnya kan semakin mendekati kiamat kan begitu ya. Maka semakin akhir zaman fitnahnya tambah besar, godaannya tambah besar, maka keimanan, keadaan kitanya juga pasti semakin menurun pastinya ya. Nah kemarin dikatakan kata musonif bahwa perempuan-perempuan di zaman sekarang yang pertama at-tabarruj, suka memperlihatkan perhiasan. Kemarin itu gitu ya. At-tabarruj, suka memperlihatkan perhiasan. Hobi dandan lah gitu ya, hobi dandan, berhias tapi diperlihatkan, maksudnya bukan untuk suami, bukan ini namanya, tapi kalau keluar dan lain-lain itu namanya tabarruj itu begitu ya. Mejeng gitu ya, nongkrong gitu dah ya. Mejeng gitu ya. Tabarruj gitu ya. Kedua kemarin itu wakilatul haya. Perempuan-perempuan zaman sekarang ini kebanyakan udah hilang rasa malu, kilatul haya itu begitu ya. Padahal lelaki dan perempuan itu yang pertama Allah ciptakan secara nafsu birahi lebih besar perempuan dibandingkan laki-laki. Ini kodrat Allah telah menciptakannya seperti ini ya. Jadi kalau perempuan itu misalnya 9 nafsu birahinya, kalau laki-laki hanya 1. Tetapi Allah menyeimbangkan, walaupun perempuan nafsunya lebih besar, tapi oleh Allah juga dikasih, dititipi rasa malunya juga lebih besar dibandingkan laki-laki gitu. Jadi nafsunya gede perempuan mah, tapi rasa malunya juga gede perempuan mah. Makanya walaupun nafsunya besar, karena rasa malunya juga besar, akhirnya dia bisa nahan gitu ya. Lelaki mah walaupun nafsunya sedikit, tapi rasa malunya dia mah dikit. Lelaki mah jadi kadang banyak yang nggak bisa ditahan lelaki mah, karena emang dikasih rasa malunya teh sedikit lelaki mah. Nah bisa kita bayangkan ketika perempuan dikasih syahwat besar, kemudian dititipin rasa malu juga besar oleh Allah, tiba-tiba rasa malu itu dikurangin sama si perempuan itu, hilang, terkikis. Bisa kita bayangin ya, mau sebuas apa perempuan itu menjual harga dirinya gitu ya. Nauzubillah. Ini ketika hilangnya rasa malu ini udah ini repot udah ya perempuan mah ya, karena
itu doang modalnya dia mah ya, buat menahan diri supaya tidak terjerumus kepada perzinahan dan kemaksiatan. Makanya kemarin sudah kita bahas minggu kemarin, gara-gara banyak wanita sudah hilang rasa malu ini, maka yang kita saksikan juga akhirnya di dunia maya, di media sosial atau apapun, akhirnya lebih berani perempuan memperlihatkan auratnya dibandingkan dengan kaum laki-laki. Nah, ini permasalahannya karena dia sudah krisis rasa malu, kehilangan rasa malu yang menjadi modal satu-satunya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kemarin itu keadaan perempuan zaman sekarang, wal masyu bitagonnuj, kalau jalan suka gutak-gitak, lenggang lenggong, gutak-gitak gitu ya. Nah, gual giol gitu ya. Nah, ini juga sama, ini juga adalah keadaan perempuan zaman sekarang, dan itu pasti ya, nggak mungkin perempuan jalannya begitu kalau tidak ada maksud, nggak mungkin ya. Karena ya kalau ibu-ibu mau ngaji, makanya kita nggak ngelihat model jalan begini kan gitu ya. Nah, ini biasanya ya di tempat-tempat hiburan mungkin begitu ya, atau memang dia tadi keluarnya memang mau pamer, mau mejeng. Nah, dari jalannya juga udah beda gitu ya. Masa iya bawa tas kerudung rapat, baju gede, mau ke majelis taklim jalannya begini mah nggak mungkin ini mah ya, nggak mungkin. Jadi udah sepaket ini mah ya. Iya, dan udah tua juga kan gitu ya. Tapi kadang ada juga ya udah tua juga ya masih aja jadi nggak ingat umur, ada itu, naudzubillah itu. Woi, udah tua nggak ingat umur. Nah, khawatir ya. Nah, kita lanjutkan, itu tiga perempuan tadi nih, tiga perempuan tadi yang sudah dijelaskan oleh musonif ini dibagi tiga perkara. Mereka seperti itu karena ada tiga perkara, katanya gitu ya. Karena ada tiga perkara. Imro'atin salah suhi solid tusama ayatil kalmar'ah kohbatan ay mugniatan fasikotan zaniatan al-ula hurujuha bin nahar mutabarijah. Jadi sifatan-sifatan tadi pada dasarnya bahasa kasarnya itu mah perempuan-perempuan malam begitu dah, yang nggak bagus wanita-wanita begitu. Nah, mereka ini dibagi tiga perkara. Al-ula hurujuha bin nahar mutabarijah, biasanya mereka keluar di siang hari sambil memperlihatkan perhiasannya. Wal mahasini masyiatan bainar rijal, ketika dia berjalan di hadapan laki-laki maka jalannya pun dibagus-bagusin supaya menarik perhatian para laki-laki gitu ya. Ini yang pertama itu. Yang kedua, wasaniyatu najruha ilar rijal al ajanibi. Yang kedua, perempuan itu biasanya suka melihat laki-laki yang bukan muhrim. Biasanya kalau udah begitu tuh, kalau udah keadaannya yang tadi tiga tadi itu ya, yang diceritain tadi keadaan perempuan di zaman akhir zaman begitu, maka yang kedua biasanya itu perempuan resepnya suka ngeliatin laki-laki yang bukan muhrim, kebiasaannya tuh. Wasali satu yang ketiga, keadaan mereka itu ro'u sautiha haitsu tusmi'u walau kanat solihatan. Yang ketiga itu kelakuannya biasanya suka ngencengin suara, suka kenceng kalau ngomong, apalagi kadang lagi tawa juga ya, masya Allah. Iya perempuan tapi tawanya terbahak-bahak begitu ya. Nah ini
harus dijaga banget. Lelaki juga nggak pantas tawa begitu tuh ya, apalagi kalau ibu-ibu gitu ya, perempuan. Nah, itu kelakuan perempuan muda tadi biasanya begitu tuh. Makanya ya kalau di hadis Nabi menjelaskan yang bagus itu, yang diperintah itu tabasum, bukan dohik. Kalau tabasum mah senyum, kalau dohik mah tawa, terbahak-bahak gitu ya. Jadi kata Nabi yang diperintahkan mah senyum, at-tabasum sodakoh. Yang diperintahkan mah senyum mah sodakoh. Senyum itu yang disuruh mah ya. Sodakoh itu mendapat pahala ya. Dilihat orang, ketemu orang ya asal jangan lelaki senyum ke perempuan, perempuan senyum ke laki mungkin itu ya. Nah, ini senyum yang ya ibu-ibu sama ibu-ibu gitu ya. Jadi sodakoh jatuhnya ya, atau sama suami sama anak apa saudara. Jangan sampai ada orang kalau dilihat nggak enak banget mukanya gitu ya. Pokoknya kalau melihat muka dia nggak enak aja gitu ya, nggak enak aja, nggak ada senyum-senyumnya. Ini mah kagak ada senyum-senyumnya ini. Itu sodakoh paling mudah dah mungkin ya, sodakoh paling mudah ya. Ketemu siapa aja senyum. Pakai wae cuma edan. Cuma kurang. Kalau ketemu tapi ya, kalau ketemu orang gitu ya. Kalau ketemu siapa aja senyum aja. Senyum. Jangan senyum sendirian, jangan. Sendiri masuk orang. Karena tadi ya ada orang ketemu, ya kita ketemu orang mukanya nggak enak gitu, nggak enak, jutek gitu ya, jutek. Wah itu ya. Dan yang dilarang itu tawa, kata Nabi. Dohik tawa. Nah tawa mah dilarang. Bahkan dalam keterangan dikatakan apabila ada orang tawa terbahak-bahak, maka setiap satu kali tawa 1/3 akalnya hilang. 1/3 akalnya hilang. Jadi nggak normal berarti ya. Kalau orang tawanya terbahak-bahak itu sekali. Apalagi ngobrol tawa lagi sampai keluar air mata, gila itu mah ya. Tapi bukan gila aslinya, gila hatinya ya yang gila. Karena orang yang tawa terbahak-bahak itu membuat hatinya jadi keras dan hitam. Alhamdulillah ya. Hilang cahaya hati dengan tawa terbahak-bahak gitu ya. Jadi gila begitu maksudnya. Jadi jaga banget ya. Ya segeli apapun ya tawa normal aja lah gitu ya, tawa. Jangan apalagi nawain orang yang nawain orang gitu ya, ada orang jatuh, wah tawa gitu ya, kayaknya seneng banget. Wah itu mah apalagi tertawa di atas penderitaan orang lain gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi senyum perintahkan ya, jangan tertawa. Dan apabila berbicara juga jangan meninggikan suara, apalagi perempuan ya. Aduh, perempuan ya kecuali emang suaranya udah gede bawaan, nah itu mah beda ya. Ini nggak boleh teriak-teriak kali gitu ya, kencang suaranya, kencang. Apalagi di hadapan suami atau orang tua atau guru atau orang yang lebih tua dari kita. Nah itu juga yang harus dijaga gitu ya. Jangan melebihi suara suami atau orang tua kita atau guru kita. Suaranya kencangnya. Walau kanat solihatan li'annaha sabahat nafsahal khabisah. Walizalika qolal Mustafa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Walaupun katanya ya itu perempuan soleh, tapi kalau ngomong kencang tetap aja jelek katanya gitu ya. Walaupun perempuannya solehah gitu ya, tetap aja kalau ngomong mah nggak boleh kencang-kencang. Karena itu kelakuan perempuan yang tadi, perempuan yang nggak bagus. Sedangkan kata Nabi, siapa orang yang menyerupai satu kaum maka dia sama seperti kaum tersebut gitu ya. Jangan suka nyamain sama suatu kaum, maka dia akan tergolong kaum tersebut. Kemudian
Ini masih ngelanjutin beberapa hadis juga mungkin ya dari penjelasan-penjelasan yang tadi. Ada lagi ucapan dari Syekh Khalid. Qalahu Syekh Khalid, antardo imro'atun zatu hayain wa dinin bihadzal ismi ala nafsiha payam bagi lima yakhafullaha ta'ala wa rasulahu wa man lahu maru'atun. Kata Syekh Khalid bahwa seorang perempuan yang mempunyai rasa malu dan mempunyai agamanya bagus, payang bagi maka penting bagi perempuan tersebut yakhofullah, harus punya rasa takut kepada Allah, wa rasulahu juga kepada Rasul, wa man lahu maru'atun dan kepada orang yang memiliki rasa maru'ah. Jadi untuk menjaga hal-hal yang buruk tadi kepada para wanita, maka kata Syekh Khalid, supaya perempuan itu punya rasa malu, agamanya juga terjaga, modal yang pertama harus ditingkatkan rasa takut kepada Allah, namanya khauf gitu ya, rasa takut kepada Allah. Dengan cara apa? Ayyamna aulahu minal hurud minal buyut. Caranya, modalnya rasa takut kepada Allah itu ya. Nanti caranya kalau udah punya rasa takut, maka cegahlah keluargamu, anak perempuan kita atau siapapun keluar minal buyut dari rumah, mutabarijatan, sambil mutabarijah tadi ya, pamer perhiasan supaya dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim. Ini salah satunya ya. Anak-anak gadis kita, cucu-cucu kita harus benar-benar dicerewetin, harus benar-benar diketatin. Yang udah SMA, yang udah kuliah, yang udah pada dewasa. Kita, karena ini nanti sampai akhirat yang nanggung ibu bapaknya kan gitu ya. Maka harus cerewet banget. Tapi ya lagi-lagi yang paling pertama yang harus kita lakukan ya dari diri kita dulu. Jangan anaknya dilarang-larang, emaknya begitu. Nah, ntar ini dibalikin jadinya ya. Jadi dari kita dulu, emaknya pakaian yang bagus. Nanti tinggal kita perhatikan pakaian anak-anak kita. Baik kalau mau olahraga, ini yang paling rentan ini ya. Hari Minggu pagi-pagi mau pada olahraga kan, wah, dulu di pinggir jalan. Di kita udah lumrah banget ya Minggu pagi kan gitu ya. Nah, tolong anak-anak gadis kita awas, nah, pakai celananya, pakai kaosnya, rambutnya semua diperhatikan ya. Semua diperhatikan. Diingetin sama kita ya. Biarin dah kita dibilang kuper ke apa ke sama anaknya, biarin aja dah, masa bodoh ya. Biarin aja ya. Nah, kalau udah dikasih tahu anak kita tetap ngelawan, tetap ngeyel, udah pasrahin ke Allah itu mah ya. Pasrahin ke Allah, tinggal kita ngedoa biar dikasih hidayah gitu ya. Paling enggak kalau udah begitu mah ya di akhirat kita udah aman dah paling enggak begitu ya. Karena kita udah ngelarang, udah ngasih tahu. Yang enggak boleh mah, waduh, apalagi hari ini di TikTok gitu ya. Malah emaknya yang ngejual anak perawan hari ini mah ya. Itu kalau di TikTok itu ya Allah, di media sosial. Emaknya sendiri yang video, dari mulai anak gadisnya bangun tidur, itu dari dalam kamar udah di video itu ya. Lah di dalam kamar atau bocah kan gitu ya. Ya bocah-bocah gadis SMA, ya gadis SMA. Celananya udah pendek, di kamar dia kan gitu ya. Emaknya sendiri ngedagangin itu emaknya. Dari mulai dandannya, dari mulai beli pakaian-pakaian semuanya emaknya itu mah. Wah.
Itu naudzubillah ya. Boro-boro emaknya ngingetin malah samanya itu mah ya. Naudzubillah itu mah ya. Ini jadi ya itu cirinya begitu. Orang kalau udah nggak takut sama Allah, ya begitu udah kelakuannya gitu ya. Nah, orang kalau udah punya modal takut sama Allah, paling nggak di sini kata musonif, dia bakal ngelarang keluarganya, anak-anaknya keluar dari rumah dengan mutabarijah, dengan memperlihatkan perhiasannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azina. Ini PR berat ini mungkinnya zaman sekarang mah ini kenapa gitu musonif sampai ngingetin ini di akhir kitab ini gitu ya, di akhir kitab Qulujen ini terjadi di zaman musonif puluhan tahun ke belakang ya. Udah begini kacaunya. Ya makanya sekarang kita udah gak ngaget gitu ya. Tapi artinya bukan berarti kita pasrah. Habis mau gimana lagi tuh Pak Ustadz yang udah zamannya. Nah, nggak begitu maksudnya ya. Nggak begitu. Masa iya kita rela ikut-ikutan nggak benar seperti orang-orang yang sudah tidak benar. Kita mah kan ahli ngaji, ahli majlis taklim. Dia mah pada begitu kayak wajar karena mungkin nggak pernah ngikut majlis taklim. Nah, kita mah tiap minggu ini ngaji hukum kan gitu ya. Dengar gak dilanggar. Nah, gitu ya. Artinya ya serusak sebejat apapun keadaan kita mengaji udah tahu hukumnya gitu maksudnya. Masa iya mau rela gitu ya anak-anak kita dan keluarga kita begitu gitu ya. Paling tidak kalau udah tahu hukumnya dikit-dikit bisa kita kurangin, dikit-dikit bisa kita cegah, paling enggak begitu ya, paling enggak. Walaupun lagi-lagi ya ini zaman ini luar biasa, fitnah akhir zaman terutama ngejagain anak-anak perempuan. Kalau kata orang tua mah punya anak gadis, punya anak perempuan mah kayak bawa telur di ujung. Ya Allah, meleng dikit jatuh pecah aja udah ya. Bayangin aja ya, bawa telur aja kita udah ngeri banget kan gitu ya. Ini bawa telurnya di atas tanduk, saking susah-susahnya ngejagain anak perempuan. Meleng dikit pecah aja udah pecah itu ya. Meleng dikit pecah aja. Kita nggak rewel aja, nggak kita udah rewel udah cerewet aja anak kita masih kayak begitu ya, apalagi kalau difasilitasi nih duitnya, nih motornya, mana pacar lu malam minggu kok belum datang itu mah ya emaknya yang memfasilitasi itu mah ya, apalagi kalau begitu mah ya awalnya pegang-pegangan, dua-duaan, gelap-gelapan kan begitu nanti anak kita itu ya. Nah lama-lama muntah, ngapain anak gue dimasuk angin ya Allah, dibawa ke bidan teh udah garis 2, naudzubillah min dzalik. Udah begitu mau bukan anak gadis kita doang yang nangis, kita yang terparah yang harus menanggung perjinahan anak kita sampai akhirat. Gak ada lagi obatnya, gak ada lagi tobatnya, udah model kayak begitu, naudzubillah min dzalik. Maka sebelum semua itu terjadi, udah dah tadi mendingan dibilang ibu cerewet dah, kita nggak apa-apa, dah biarin gitu ya. Paling enggak walaupun anak kita nggak nurut, di akhirat nggak ada tuntutan, paling enggak begitu deh ya. Tantangan sekarang yang berat buat kita ya, para orang tua. Anak cowok sama aja sih sebetulnya, anak cowok ya. Sama aja sih ya. Cuman tetap aja ya lebih berat ngejagain anak cewek gitu. Anak cowok sama aja ngejagain yang berat ya. Makanya belum kita ngejagain sholatnya ya. Aduh ya, itu PR-nya udah banyak banget ya. Belum nyuruh ngajinya, wah udah banyak banget gitu ya. Narkobanya, geng motornya, judi online, udah deh udah. Tapi kalau bapak dan ibu orang tuanya sanggup ngedidik anak di zaman seperti ini dengan keadaan yang seruwet ini, bagus banget gitu ya. Tapi kalau model-model kayak saya mau udah nyerah, udah saya menyerah, udah ampun, udah saya menyerah ya. Makanya nggak ada yang di rumah anaknya jadinya ya, dilemparin semua. Ya karena itu saya nggak sanggup, bener saya nggak sanggup. Aduh. Kadang lagi libur 10 hari kayak
darah naik gitu ya. Ya Allah, ngebangunin subuh dramanya kayak apa tahu kan itu ya. Udah, tapi kalau bapak ibunya sanggup mah didik dah anak di rumah gitu. Sanggup ngedidik dan sanggup mempertanggungjawabkan sampai akhirat. Udah didik sendiri. Itu luar biasa ya. Tapi kira-kira nggak sanggup daripada kamu yang malah nanti nyeret ibu bapaknya ke neraka. Mendingan neraka dunia aja dulu dah gitu ya. Guru di Tasik punya anak dibangunin subuh kagak bangun-bangun, guru di Tasik nih. Kita belajar, saya belajar ke guru melihat bagaimana seorang guru mendidik anak sendiri gitu ya. Padahal kalau ke santrinya mah baik luar biasa, lembut banget. Tapi itu sama anak sendiri, ketika kagak mau sholat subuh, sama ibunya udah nggak bangun, akhirnya bapaknya sama Kang Haji dibangunin. Itu udah nggak tanggung-tanggung. Kang Haji itu kalau bangunin anaknya, golok diambil langsung, ditaruh di atas lehernya. Sia rek maehan aing di akhirat apa mending aing maehan sia di dunia. Udah gitu ngomongnya. Ya daripada anak ini ngebunuh kita di akhirat, maksudnya nyengsarain kita ke neraka, mendingan sekarang dah di dunia gua potong sekalian nih, gua bunuh lu kan itu. Daripada lu hidup malah nanti nyusahin gua. Sampai golok gitu ya. Itu udah enggak ada ampun dah kalau udah golok dia gitu. Model kayak gitu udah enggak tega banget gitu ya. Tapi ya itulah guru mungkin ya. Sama kayak bapak-bapak kita zaman dulu mungkin itu yang ngedidik teh keras banget ya ke kita teh. Tapi kita sekarang bersyukurin sekarang gitu ya Allah, kalau dulu nggak digituin gitu. Wah hari ini mah bocah digituin, wah udah ya. Ini lagi rame aja di sekolahan itu ya, yang ngerokok ditampar sama kepala sekolahnya ya. Kepala sekolahnya malah dilaporin ke polisi ya. Anak sekolahannya seisi sekolah 600 siswa malah demo kagak mau belajar gara-gara itu bocah ngerokok ditindak sama ibu kepala sekolah. Repot sekarang mah ya Allah, nggak sabar banget, mau udah dah luar biasa udah sekarang udah. Ya emang udah turun kali ya, udah turun segala-galanya kali ya, udah turun deh. Ya udah tantangan buat kita para orang tua. Tapi lagi-lagi ya, seberat apapun tantangan itu, selama kita mau mengusahakan paling tidak tugas kita selesai. Paling nggak begitu aja kita mah ya. Hasil tidak hasil mah itu mah urusan Allah. Udah gitu mah. Paling nggak kita mah laksanakan aja perintah. Waktunya nyuruh ya nyuruh, waktunya ngomel ya ngomel, waktunya ngehukum ya ngehukum. Udah gitu aja dah. Mau diterima apa kagak sama orang sama anak, udah dah urusan dia itu mah ya. Yang penting secara pribadi kita selesai tugas. Paling nggak begitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azina lahunna fil a'yad hosotan ayyarujna wal huruju mubahun. Kemudian Kangjeng Nabi Rasul itu memberi izin kepada para perempuan pada waktu lebaran. Pas lebaran ya, Nabi memperbolehkan katanya lebaran. Boleh apa? Ayah rujna, perempuan itu keluar dari rumah. Gak apa-apa nah katanya lebaran, kata Nabi. Ya lebaran namanya pada silaturahmi, pada apa, gak apa-apa tuh. Ini mah Nabi, ini mah ya. Ya kita mah lebaran gak lebaran sama aja gitu mah ya. Gak lebaran pada ngayap, apalagi lebaran gitu ya. Nah ini Nabi mah ternyata ngebolehin teh pada hari lebaran doang katanya. Itu pun wal huruju mubahun, yang keluarnya itu memang tujuannya yang dibolehkan, bukan yang maksiat pastinya ya. Dibolehkan dalam mar'ah untuk seorang perempuan. Itu pun al-afifah, walaupun keluar tetap terjaga. Jadi enggak semaunya keluarnya ya, tetap dijaga auratnya, dijaga pandangannya dan lain-lain. Itu pun birido jaujiha, harus ada izin dari suami. Gitu. Harus ada izin dari suami. Jadi di zaman Nabi istri-istri baru boleh keluar pada waktu lebaran saja. Gitu ya. Itu pun tadi ketat aturannya. Harus menjaga diri, harus ada ridho suami, kemudian keluarnya juga bukan untuk yang haram, tapi yang dibolehkan oleh agama. Tapi kata Nabi, walakin nal qu'ud aslamu, tetap katanya diem di rumah mah lebih selamat katanya.
walaupun lebaran kalau bisa mah katanya udah diem aja di rumah karena itu yang lebih selamat dari fitnah gitu ya. Ini saking berat-beratnya ya menjaga fitnah seorang istri gitu ya, seorang perempuan. Wayang bagi Allah tahruja illal limuhammin. Para istri, para perempuan jangan suka keluar rumah kecuali penting banget. Kalau emang penting banget boleh dah katanya. Fa iza kharajat fayam bagi antaguddo basoroha. Dan ketika keluarnya juga harus menundukkan pandangan anirijali dari lelaki. Jangan sengajain gitu ya, udah mau keluar apa aja dilihat, terutama yang bukan muhrim pastinya. Walasna naqulu anna wajhar rajul fi haqqiha auratun kawajil mar'ah. Ini yang apik ini mah ya. Jadi ternyata wajah lelaki itu aurat bagi perempuan sebagaimana wajah perempuan aurat untuk para laki-laki gitu ya. Dasar hukumnya aja ya. Aduh, ini mah ya ngalah berkah aja kita baca ya, ini mah ya dari kitab ya. Soalnya ini kerjaan kita tiap hari ini mah ya. Mandang tukang sayur mandang kita, ustadz mandang ibu-ibu mandang ustadz ya. Iyalah dia lewat mau bagaimana ini mah ya, ngaji ya paling enggak kalau udah tahu hukumnya kayak begini mah mandang tukang sayurnya jangan keseringan gitu ya, kan udah tahu hukum maksudnya. Beli sayur aja gitu ya. Beli sayur aja kalau mau ngeliat lihat tomat, lihat cabai gitu, jangan ngeliatin tukang sayurnya gitu ya. Ada paket malah ngobrol sama tukang paketnya gitu. Paling enggak begitu deh ya. Tapi emang begini keadaannya ini ya. Biar kita baca aja ini. Bil barokah itu ya. Bal huwa kawajhi sobil amrod fi haqqir rajul, bahkan lebih ketat lagi katanya laki-laki yang dewasa ini ya. Laki-laki atau perempuan mulai injak dewasa itu juga nggak boleh katanya itu ya. Jadi jangan dianggap bocah itu ya, yang umuran SMP itu ya, ya bocah-bocah udah mulai ya gadis-gadis dah mulai gitu ya. Itu juga begitu katanya udah jangan. Apalagi hari ini mah ya Allah, kan semua teh dari pandangan awalnya. Semua asalnya dari pandangan. Yang merkosa anak kecil hari ini kan ya, Masya Allah. Emang kalau dia kagak resep sama itu bocah diperkosa kan enggak gitu. Tapi udah sering kasus-kasus semacam itu ya. Itu semua dari sering melihat, memandang, dari penglihatan. Fayahrumu an-najru, maka haram mandang indahu fil fitnah, ketika takut fitnah. Daripada ngelihat itu orang jadi demen, jadi resep, jangan katanya. Haram ngelihatnya. Udah nunduk aja, nunduk gitu. Failam takun fitnah pala. Tapi katanya ya kalau nggak takut fitnah mah nggak apa-apa katanya, lihat aja. Gitu. Kalau emang kira-kira ya orangnya emang imannya kuat, emang dia emang nggak nafsuan mungkin begitu ya. Itu kan kita sendiri itu mah yang merasakan. Nggak jadi dosa katanya, nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau buat yang genit, yang gatel, itu mah ya. Jangan suka pundang pandang ya. Iza lam yazar rijal ala mamariz zaman maksufal wujuh wan nisa yahrujna mutanaqobatin. Udah yang aman mah katanya pakai cadar aja, katanya pakai cadar lah zaman sekarang mah katanya. Kata ini musonif katanya udah dah yang aman. Pakai cadar terlalu ini masker atau masker nah gitu ya, paling enggak jangan kelihatan semua dah gitu ya. Habis kita kemarin udah betah-betah pakai cadar, yang pakai cadar malah ngebom lulu ya. Jadinya sekarang kita mau pakai cadar takut sebut teroris ya, emang ada aja. Ya kemarin tuh udah aman-aman ya, perempuan-perempuan tuh udah pada pakai cadar itu ya. Yang pakai cadarnya malah ngebom lulu gitu ya. Ada lagi yang parah kemarin ya, yang pakai cadar masuk ke komplek perempuan kan itu ya. Karena udah pakai cadar mah nggak kelihatan ini lelaki apa bukan ya. Jadi disalahgunain. Jadi udah pakai masker aja deh ya. Pakai masker masih kelihatan kali ada dikit.
Tapi ya itu emang yang paling aman mah menutupi wajahnya. Walau kana wujuhur rijal auratan fi haqqin nisa la umiru bitanakub au munikna minal huruj illa lidaruroh. Enggak madarat-madarat banget mah jangan keluar. Sampai di situ nanti kita lanjutkan wa ayyubaligho fi hifdzihinna khususon fi hadzal zaman. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.